Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, apa yang sudah kita saksikan pada tayangan pertama tadi menandakan bahwasanya orang Syiah itu berani merubah ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena mereka tidak meyakini tentang kewajiban umat Islam dalam melestarikan kemurnian Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwasanya kemurnian Al-Quran itu juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ma'asyiral muslimin, umat Islam meyakini bahwasanya ayat inilah termasuk dalil bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan umat Islam itu benar-benar murni datangnya dari Allah yang konon diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas oleh Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada para sahabat dan diterima secara menyeluruh oleh para sahabat, alias riwayatnya mutawatir di kalangan para sahabat. Kemudian oleh para sahabat diajarkan kepada para tabi'in dan diterima secara mutawatir juga kepada tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin, keyakinan ini terus berlanjut sampai hari ini. Al-Quran yang diterima oleh umat Islam adalah diterima secara mutawatir, sehingga benar-benarlah Al-Quran itu adalah kitab suci yang otentik, murni dari Allah SWT. Tapi berbeda dengan keyakinan Syiah, Imamiyah, Khomeiniyah yang bersumber di Iran. Saya punya buku karangan tokoh Syiah, yaitu Husain bin Muhammad Taqiyun Nuri At-Tobarsi. Judulnya adalah Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab, yang artinya adalah kata kepastian tentang adanya perubahan yang ada di dalam Al-Quran. Faslul Khitab yaitu kata kepastian, fi tahrifi adanya perubahan Kitab Rabbil Arbab, kitabnya Rabbil Arbab yaitu Al-Quran maksudnya. Jadi ini benar-benar bukti bahwasanya Syiah itu meyakini adanya tahrif Al-Quran. Adapun isi di dalam kitab itu diterangkan bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan umat Islam itu tidak murni, bahkan banyak perubahan. Saya juga punya buku cuplikan dari Al-Kafi sebagai contoh. Ini saya cuplikan dari kitab Al-Kafi, ya, karangan Al-Gulaini. Ya, nah di dalam kitab Al-Kafi ada contoh-contoh tentang bagaimana orang Syiah itu merubah Al-Quran. Sebagaimana di dalam juz 1 halaman 416 itu ada riwayat An Abi Abdillah alaihi salam fi qoulihi ta'ala walaqad ahidna ila adama min qablu kalimatin fi Muhammadin wa Aliyin wa Fatimata wal Hasan wal Husain wal a'immati alaihimus salatu wassalam min dzurriyyatihim fanasiya hakadha wallahi nazalat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Abu Abdillah alaihissalam di dalam firman Allah, walaqad ahidna ila adama min qablu, sungguh telah kami sumpah atau kami janjikan kepada Adam min qablu sebelumnya kalimat, yaitu firman-firman Allah atau perjanjian fi Muhammadin pada diri Nabi Muhammad, wa Aliyin dan pada diri Ali, wa Fatimata dan pada diri Fatimah, wal Hasan wal Husain wal a'immati dan juga imam-imam alaihimus salatu wassalam min dzurriyyatihim dari turunan-turunan mereka, fanasia tapi itu dilupakan. Hakadha demikianlah, wallahi demi Allah, nazalat ala Muhammadin yang turun kepada Nabi Muhammad. Coba di dalam keyakinan mereka, dalam kitab-kitab suci mereka itu, orang-orang Syiah meyakini bahwasanya yang benar
Di dalam Al-Quran itu ada kalimat fi Muhammadin wa Aliin wa Fatimata wal Hasan wal Husain wal A'immah alaihi musallatu wassalam min dzurriyyatihim. Ada tambahan semacam itu. Ini keyakinan orang Syiah. Jadi berbeda dengan keyakinan umat Islam. Karena itu kita sudah tahu bahwasanya Syiah sebenarnya mempunyai kitab suci yang berbeda dengan kitab sucinya umat Islam. Kita masih ingat bahwasanya kenapa orang-orang Kristen dan orang-orang Islam itu berbeda agama. Islam dan Kristen adalah dua agama yang berbeda. Karena orang Islam mempunyai kitab suci Al-Quran, sedangkan orang Kristen mempunyai kitab suci Injil. Karena dua agama ini mempunyai dua kitab yang berbeda, maka dikatakanlah Islam dan Kristen adalah dua agama yang berbeda. Demikian juga tentunya Islam dan Syiah. Karena Syiah mempunyai kitab suci yang berbeda dengan kitab sucinya umat Islam, Al-Quran, Mushaf Utsmani, maka bisa dikatakan Islam dan Syiah adalah dua agama yang berbeda. Karena itu kita berkeyakinan dengan benar Syiah adalah agama di luar Islam. Demikianlah ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.